Ya. Tapi kalau seandainya Deddy Mulyadi jadi RI 1, sampean nyoblos gak? Oh nyoblos, pasti. Asik, sampean orang mana aslinya? Nah, aslinya sampean kampungnya Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur Nyoblos. Dan memimpin RI 1 yang paket komplit. Satu, kecerdasan. Kedua, kematangan dalam berpikir. Ketiga, sosialnya tinggi, dermawan. Itu yang belum ada. Kedepan yang saya inginkan untuk RI 1, KDM yang terdepan, KDM yang kita mau, dan bukan dari pribadi tapi dari semua orang sangat mensupport KDM. Semoga Allah mengabulkan KDM menjadi RI 1 di negeri ini. Amin. Ini yang membuat saya tiap hari ya itu berlinang air mata saya, benar-benar saya nggak bohong. Tiap hari itu saya lihat, saya ingin tahu gebrakan apa lagi nih selanjutnya, apa yang dikerjakan. Nah, saya lihat dan saya tahu ya, ini beliau ini punya kemampuan finansial pribadi itu tidak seperti yang lain-lain yang memiliki pesawat pribadi, yang memiliki rumah di banyak negara, gitu kan. Punya simpanan pribadi. Dan sih menurut saya bukan suatu ekonomi yang paling penting, enggak sih? Gitu ya, ibaratnya dia mampu, dia lumayan memiliki finansial yang kuat, tapi tidak sekuat yang lain ya, maksudnya yang seorang triliuner kan gitu, enggak, tapi justru dari hatinya ini yang mempunyai kekayaan yang luar biasa yang tidak dimiliki, yang jarang dimiliki. Boleh dibilang saya belum lihat ya gitu, yang seorang triliuner yang mempunyai hati yang juga miliuner gitu. Terima kasih banyak untuk KDM, saya ucapkan telah menjadi gubernur Jawa Barat, mewakili dan menjadi contoh dan membawa pengaruh besar untuk pejabat-pejabat lain. Semoga sehat selalu dan ke depan saya harapkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Yang paket komplit. Satu, kecerdasan. Kedua, kematangan dalam berpikir. Ketiga, sosialnya tinggi, dermawan. Itu yang belum ada. Memikir semua sampai memikirkan masalah anak-anak harus bangun tidur, udah makan belum ya. Itu sampai membawa pengaruh kuat sekali loh. Luar biasa loh. Padahal kalau yang namanya kita pikir gini, namanya gubernur paling urusan dengan infrastruktur di pemerintah di negara Indonesia. Sementara dia bisa masuk gitu loh di dalam rumah tangga orang. Seperti anaknya yang tukang main HP, terus yang males-malesan sekolah atau yang males makan, nonton terus, main game terus. Ternyata pengaruh daripada video beliau aja dengan berkata-kata itu. Iwan. Ya. Dulu kita kan pernah ya bikin channel komedi. Iya. Tapi kurang sukses. Gak lucu kan? Iya. Kang. Ternyata ngelucu, bikin orang ketawa itu susah. Iya. Iya melulu. Ya kan emang iya, Mang. Terus ini arahnya mau kemana omongan? Tapi sekarang semenjak ada Bapak KDM jadi gubernur, makin banyak orang lucu. Masa sih? Ya maksudnya orang yang tadinya maksudnya nggak ngelawak, tapi malah jadi lucu. Yang mama maksudnya siapa aja? Siapa aja? Iya, siapa? Oke, saya umumkan. Begini, nominasinya adalah untuk peringkat keempat ada Mang Ono Surono yang pernah walk out saat rapat, tapi tidak pernah walk out untuk melihat nasib rakyat. Yang awalnya nyinyir, begitu ketemu KDM langsung cengar-cengir. Tapi terakhir dia bilang dia babaturan gubernur. Oh gitu? Artinya teman gubernur waktu dia bikin PT bagi-bagi sembako. Ya bagus atuh, berarti udah nggak lucu ya? Iya. Ya, alhamdulillah kalau udah nggak lucu mah. Nggak lucu lah, alhamdulillah. Saya lanjutkan. Peringkat ketiga ada Ibu Retno. Ibu Retno ini adalah sang mantan yang selalu kepo. Ya lah, Mang. Apa? Mantannya Bapak Aing mah tuh Ambu Ane, bukannya Ibu Retno. Maksudnya mantan KPAI yang masih aja kepo ngurusin anak-anak gitu, Mang Iwan. Oh gitu maksudnya. Iya. Yang selalu mengkritik kebijakan KDM dengan keterangan yang panjang lebar, yang bikin kita pusing, tapi nggak pernah dapat poinnya. Emang para mantan gitu, Mang. Meresahkan. Di peringkat kedua ada
Denny Cagur. Guys, mamang pada nih Cagur memang pelawak. Iya, dia pelawak. Tapi waktu jadi pelawak kan lucunya skenario di skrip. Oh gitu. Kemarin lucunya natural, nggak pakai skrip. Iya. Dan peringkat pertama kita sambut dengan sangat meriah the one and the only Pak Ade Setiawan. Pada apa? Semua apa? Paling lucu Pak Ade Setiawan. Iya setuju saya. Ampun. Sok tuh dilanjut. Ade Setiawan yang bukan siapa-siapa, bukan anggota DPR, bukan anggota DPRD, bukan anggota KPAI. Makanya kelakuannya selalu aja yang bukan-bukan. Setiap scroll TikTok selalu ada dia. Pusing saya jadinya, lama-lama tidur juga kayaknya gak nyenyak di pagian. Selalu dihantui wajah dia. Kena adelfobia kayaknya momen. Jangan-jangan saya sudah terobsesi nih sama Pak Adel. Pak Adel dikenal sebagai si tukang lapor. Sudah mulai melaporkan para pejabat dari tahun 2016. Saat itu melaporkan Pak SBY ke Bareskrim Polri. Terakhir kemarin melaporkan Bapak AI ke Komnas HAM dan Bareskrim Polri. Makanya tulisan di rumah Pak RT-nya di situ tertulis, awas 1 kali 24 jam Adel harap lapor. Melarang sekolah memberikan PR kepada siswa, dan memang ternyata PR ini adalah sistem warisan pendidikan kolonial Belanda. Jadi begini, dulu di Nusantara yang punya pabrik-pabrik besar itu kan Belanda, oke? Nah, mereka ini butuh buruh, butuh budak, butuh karyawan. Maka disekolahkanlah orang-orang Nusantara ini setelah lulus menjadi buruhnya mereka. Nah, PR ini sedang dilatih sejak dini, yaitu dilatih apa? Dilatih loyalitas. Loyalitas itu apa? Cara bos menipu kalian. Itu kan kelebihan jam kerja, begitu loh. Yang harusnya 8 jam kerja, kamu ada loyalitas 1 jam, loyalitas setengah jam, dan itu tidak dibayar. Itu adalah penipuan bos terhadap karyawan, begitu loh. Nah, ini diajarkan sejak dini. Dengan apa? Dengan PR. Sekolah itu kan misalkan masuk jam 7, pulang jam 12. Di luar itu kan di luar jam sekolah, dibuatlah PR. Ini berarti pekerjaan di luar jam kerja. Mereka sedang dilatih loyalitas karena nanti akan menjadi buruh, begitu loh ya. Kali ini gue mau membahas terkait lembur Pakuan. Kenapa gue tertarik membahas lembur Pakuan ini? Karena di sini tuh sebenarnya kalau mau kita teliti gitu loh, ada nilai-nilai pelajaran untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Apa itu? Ya, betul apa yang dikatakan sama narasi di video yang gue stitch ini ya, bahwa objek wisata, destinasi wisata itu tuh nggak harus selalu merusak alam, nggak harus selalu dengan tampilan-tampilan berbagai macam permainan yang mewah, wahana-wahana permainan yang mewah yang dibikin disulap seperti negeri dongeng lah, ibaratnya istana-istana dan lain-lain, sampai akhir-akhirnya merusak alam. Tidak. Nih, contohnya lembur Pakuan. Lembur Pakuan ini kalau dilihat secara biasa aja tuh sebenarnya hanya kampung biasa. Hanya kampung, hanya desa biasa begitu. Cuman, kenapa nih sekarang lembur Pakuan ini menjadi fenomena destinasi wisata yang diminati banyak orang, bahkan dari luar Subang pun berbondong-bondong ke sana. Karena satu, lembur Pakuan itu memiliki keindahan, keasrian, kebersihan, ya, dan tentunya yaitu ada nama Pak Deddy Mulyadi. Kenapa kok Pak Deddy Mulyadi bisa sebegitunya menarik perhatian orang untuk berbondong-bondong berwisata ke lembur Pakuan? Yaitu karena Pak Deddy Mulyadi itu memiliki jiwa kepemimpinan yang selalu merakyat, yang selalu apa-apa untuk rakyat, ikhlas tulus, ya. Makanya dia dicintai oleh rakyat.
Dan di sisi lain, inilah gunanya media sosial dalam pendekatan sebagai pemerintah, sebagai pemimpin kepada rakyat gitu. Nah, buat kalian-kalian yang masih selalu membilang gubernur konten, masih selalu bilang ibaratnya pencitraan, masih selalu bilang sibuk konten nih. Hasil positif yang dihasilkan oleh konten-konten Pak Deddy Mulyadi. Selain dia bisa pendekatan dengan rakyat secara langsung, dia juga bisa sambil mempromosikan nih wilayah tempat tinggal gue, begitu loh. Seperti ini, indah, asri. Gitu kan, bersih. Nah ini yang daya tariknya itu tuh, yang memenangkan dari Pak Deddy Mulyadi itu. Ini bisa dicontoh juga, hei buat kalian-kalian para pemerintah-pemerintah daerah ya. Nggak usah gengsi-gengsi, sekarang mah ikuti aja, daripada lu makan-makan durian, mukbang-mukbang mangga dan lain-lain. Mendingan ikuti hal-hal positif kayak begini media sosialnya, begitu. Nah, pada akhirnya apa yang dihasilkan? Yaitu dihasilkan tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat setempat. Coba deh di sini juga nih di Bekasi nih Pak. Bapak itu Pak Bupati Pak Ade Kunang nih ya, bapak gue di Bekasi nih Pak. Coba deh di Bekasi sekarang, kan kemarin juga udah dapat ya mandat daripada Deddy Mulyadi stop ibaratnya perumahan-perumahan gitu ya. Soalnya di Bekasi ini tuh udah banyak banget perumahan, bahkan nyampe banyak juga perumahan-perumahan yang kosong yang pada kagak laku, pada kagak kepake, pada ngejugruk itu bongkaran-bongkaran bangunannya. Sayang banget, yang tadinya itu sawah-sawah cakep. Ya, di Bekasi ini kan banyak sawah-sawah cakep. Coba dibikin semacam lembur pakuan tuh, kerahkan desa-desanya, aparatur-aparatur desa, aparatur-aparatur kecamatannya, dibikin indah juga, dibikin bersih kan, jangan pada jorok gitu. Mungkin pada berpikirnya ya iyalah gampang, orang lu mati bang berkomentar doang gitu kan, tapi pada kenyataannya mah sulit mengelola program-program tersebut tuh. Sebenarnya sih kagak ada kata sulit ya, kalau sebagai kita pemerintah yang memang ingin daerah-daerahnya itu maju. Ya tinggal menggunakan anggaran-anggaran, kan udah dapat dari pemerintah pusat kan. Yang penting kita bisa mengelola anggaran tersebut aja, menggunakannya secara baik dan benar gitu. Lagi pula kan nih kayak contohnya di Bekasi juga kan pada banyak tuh orang-orang yang pada pinter-pinter nanam-nanaman sayur, kangkung, bayam, baik itu secara hidroponik maupun secara tanam langsung di tanah gitu kan. Kenapa enggak gitu dikembangkan gitu kan, dilestarikan. Kan kita juga kalau ngelihat tanaman-tanaman sayur mayur yang pada seger-seger kayak gitu kan seger banget mata ya. Itu bisa juga dijadiin destinasi wisata loh. Ya, yang penting setiap desanya aja pada mau mengeluarkan anggaran gitu, mengeluarkan anggarannya gitu kan. Jadi memperkaya daerah-daerah masing dari hasil budidaya sayur-sayurnya, hidroponik dan lain-lain gitu. Bisa sebenarnya kayak lembur pakuan, asal kita mau menggunakan anggaran itu secara baik dan benar aja mengelolanya gitu kan. Ya gimana secara baik dan benar? Ya udah tanyakan kepada bagian-bagian pengelola anggaran gitu loh. Udah aja.